Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ike dan Bunda Yulfi di sini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Sumber Kasih Bontang pada tanggal 7 Februari 2021. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Ya adik-adik, kita akan buka impak kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami waktu dan kesempatan sekali lagi untuk bisa mengikuti impak pada saat ini. Tuhan, pimpinlah impak kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah, berkati bunda-bunda, kakak layan yang sudah mengambil bagian di minggu pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus saja selalu menyertai kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah adik-adik, kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita. Selamat mendengarkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu dia persembahan pujiannya dari adik kita. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu ya dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan sudah memperkenankan lagi kepada kami untuk bisa mengikuti ibadah hari Minggu berkat pelayanan anak. Tuhan tolong kami semua hari ini agar kami boleh menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Dan untuk membacakannya, adik Anli akan membacakan untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri.
dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang sendiri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Terima kasih adik Anli yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, judul cerita kita hari ini sesuai dengan Sabda Bina Anak adalah Aku mau mendengar kehendak Tuhan. Aku mau mendengar kehendak Tuhan. Adik-adik, siapa yang pernah naik gunung atau bukit? Ada lagunya ya itu. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Namanya gunung, pasti tinggi ya adik-adik. Nah, cerita kita hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah gunung. Mereka naik, dan terus naik ke puncak gunung yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak gunung itu, mereka berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar terang. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surgalah yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas gunung itu. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga pun menyinari mereka. Kedua orang itu adalah Musa dan Elia. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang olehnya Tuhan Allah memberikan hukum Taurat. Sedangkan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke surga oleh Allah. Lalu Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankan kami mendirikan 3 buah kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi tiba-tiba awan turun ke atas gunung itu,
menyelubungi mereka semua. Dan suatu suara terdengar, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan itu. Dan mereka sangat ketakutan ketika mereka mendengar suara Allah. Setelah beberapa saat, Tuhan Yesus datang menjamah mereka. Kata Yesus, "Jangan takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala dan mereka melihat Yesus. Dia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga pun sudah lenyap. Tinggallah mereka bersama Yesus. Lalu Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib yang telah mereka saksikan di atas gunung itu. Mereka telah melihat Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia. Dan mereka telah mendengar suara Allah. Nah, adik-adik, masih ingat suara Allah dari dalam awan tadi? Suara itu berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak, kita semua harus menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua di rumah, dengar-dengaran terhadap nasihat guru-guru di sekolah, serta dengar-dengaran terhadap kakak-kakak dan bunda-bunda layan di gereja. Pertanyaannya, maukah kalian menjadi anak yang dengar-dengaran? Pastinya mau ya. Adik-adik, supaya hidup kalian selalu baik dan diberkati ke depannya, jadilah anak yang dengar-dengaran, seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi. Namun, bukan hanya mendengar, tapi juga mau melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Adik-adik, minggu lalu Bunda Vera ada memberikan tugas aktivitas untuk adik-adik semua. Nah, sudah ada beberapa teman-teman kalian yang mengumpulkannya. Siapa mereka? Yuk kita lihat bersama. Santai aja, tapi apa kamu tega Maudi? Bohongin mama kamu seperti ini? Maudi, Ya warnai semua. mama kamu yang sudah melahirkan kamu, mama kamu yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kamu. Dan sekarang hanya seorang laki-laki. Kamu bohongin mama kamu seperti ini? Maudi, come on Maudi. Kamu dulu gak begini loh. Maudi yang Ini bilang yang ini? kenal dari kecil. Ini warnai She coba. was not like this. Bukannya cinta kalian gak akan bisa. Itu bacanya apa? Doa bela. Terus ini? Belum. Ya ini. Ini apa? Bacanya? Tuhan Yesus yang utama. Terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah dengan rajin, setia mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh bunda-bunda. Nah, tugas minggu ini adalah ayat hafalan. Adik-adik diminta untuk menghafal ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33. Seperti biasa, adik-adik boleh rekam
dan dikirim kepada bunda-bunda. Dan harapan Bunda, adik-adik yang belum pernah mengumpulkan tugas-tugas dan aktivitas, ayo Bunda tunggu tugas dan aktivitas kalian semua ya. Sedangkan adik-adik yang rajin mengikuti tugas, ayo tetap terus mengirim tugas-tugas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita. Selamat mendengarkan. Langit pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itu dia persembahan pujiannya dari adik kita. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu pada saat ini dengan penuh syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami di sepanjang ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran baik terhadap Tuhan, terhadap orang tua, guru-guru, dan kakak-kakak dan bunda-bunda layan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang setia, taat, dan berkemenangan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Tuhan melihat keadaan mereka, jika mereka sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Dan jika mereka sedang dalam keadaan malas untuk mengikuti IMPA, Tuhan mau tegur mereka, Tuhan mau mengetuk hati mereka sehingga mereka minggu depan boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu yang akan berjalan.
Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka, memberikan umur panjang, kebahagiaan, sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami. Tuhan kiranya senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan biarlah mereka boleh menjalankan segala aktivitas sebagai orang tua dengan baik. Dalam tugas pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Begitu juga dengan kakak-kakak layan, bunda-bunda layan yang ada di gereja kami. Tuhan senantiasa kiranya memberikan mereka kesetiaan, kekompakan dalam melayani adik-adik layan yang sudah dipercayakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan kiranya mau memberkati dalam setiap pelayanan di gereja kami ini, supaya gereja kami ini senantiasa menjadi berkat bagi jemaat, juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdoa untuk Ibu Pendeta Tia, Bapak Pendeta Stanley Kairupan, Bapak Pendeta Sewaya Hali, bahkan seluruh presbiter yang ada. Tuhan kiranya juga menyertai dan memberkati mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk guru-guru yang ada di sekolah, juga teman-teman kami yang lain. Tuhan kiranya menjaga, memberkati mereka, dan biarlah dalam masa pandemi ini kami tetap bisa bersekolah walaupun secara online. Tuhan memberikan mereka senantiasa sukacita, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk kondisi khususnya bangsa Indonesia yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon jika Engkau berkenan, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari kami, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik seperti sedia kala, dan kami boleh kembali ke sekolah karena kami rindu untuk bersekolah di sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami, bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang kami akan jalani ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kuasa. Nah adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Tidak terasa ya Bunda ya? Iya, dan saat ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 36 yang menjagaku selalu. Mari. Jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya dengan sikap berdoa. Mari. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta